Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan sahabat Syed TV semuanya? Semoga Allah memudahkan bagi kita semua untuk kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah momentum yang begitu luar biasa bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan nikmat kehidupan di bulan Rajab. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatul hurum." Ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, banyak keutamaan-keutamaan ataupun kelebihan-kelebihan ibadat yang kita lakukan di bulan Rajab. Salah satunya yang harus kita kerjakan pada 2 hari ke depan ini adalah berpuasanya Isra Mi'raj. Sebagaimana bahwasanya Isra Mi'raj ini akan datang pada tanggal 27 Rajab ataupun bertepatan dengan 17 Januari 2026. Akan masuknya bulan Rajab tanggal 27 ataupun bertepatan dengan Isra Mi'raj. Nah, apakah hukum terhadap ketika kita melakukan puasa sunnah Isra Mi'raj? Hukum berpuasa sunat Isra Mi'raj ataupun hukum berpuasa pada 27 Rajab. Nah, menurut dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i, di antaranya puasa sunat yang dikerjakan dan mendapatkan pahala yang besar adalah puasa di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, berikut ini adalah lafaznya. Saya akan bacakan artinya. Artinya, furu' ini kan cabang. Bulan-bulan terbaik untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram. Bulan haram terbaik adalah bulan haram, kemudian Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian baru bulan Sya'ban. Maka dengan perkataan yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab, dengan demikian hukum puasa sunat 27 Rajab yang bertepatan dengan Isra Mi'raj ini hukumnya adalah sah dan diperbolehkan. Sebagaimana ulama juga menyebut puasa pada tanggal tersebut sama seperti puasa di hari lain, yaitu di bulan Rajab. Maka tidak apa-apa, boleh bagi kita untuk melakukan puasa sunat bulan Rajab. Karena banyak keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang dimana ketika kita mengerjakan puasa ini di bulan Rajab, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Dan sebelum itu saya akan memberitahu dulu bagaimana tata cara niat ketika kita melakukan puasa sunat 27 Rajab ataupun bertepatan dengan puasa Isra Mi'raj. Pertama, niatnya sebagaimana biasa. Dalam artian di waktu malam hari kita niat seperti lafaz ini, yaitu nawaitu shauma syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa Rajab sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kalau misalnya kita nggak sempat niat di waktu malam hari, dalam artian kita lupa, kita memang rencana untuk melakukan puasa sunat Isra Mi'raj, tapi malamnya lupa. Maka diperbolehkan bagi kita untuk niat di waktu siang hari. Dalam artian waktu siang hari bagaimana? Pagi hari. Sebelum datangnya waktu petang. Yaitu sebelum datangnya siang hari. Dalam artian sampai pukul-pukul 11 ataupun pukul 10 ke bawah itu boleh kita untuk melafazkan niat. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti ini. Nawaitu shauma hadzal yaumi an adai syahri Rajaba sunnatan lillahi ta'ala. Artinya saya niat puasa sunat bulan Rajab hari ini sunat karena Allah Ta'ala. Itu adalah lafaz-lafaz niat yang harus kita kerjakan ketika kita mau ingin melakukan puasa sunat Rajab ataupun puasa sunat Isra Mi'raj. Keutamaannya apa saja ketika kita melakukan puasa sunat Isra Mi'raj? Pertama, keutamaan berpuasa sunat Rajab adalah menutupi pintu neraka. Dengan mengamalkan puasa Rajab selama 7 hari, seorang muslim dapat menutup 7 pintu neraka. Sebagaimana dari Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam artinya, barang siapa berpuasa sehari pada bulan Rajab,
maka dia seperti berpuasa sebulan. Dan barang siapa berpuasa pada bulan Rajab selama 7 hari, maka 7 pintu neraka ditutup untuknya. Dan barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sebanyak 8 hari, maka 8 pintu surga dibuka untuknya. Dan barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sebanyak 10 hari, maka keburukannya diganti dengan kebaikan. Ini merupakan hadis riwayat Baihaqi. Sungguh luar biasa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi Muhammad untuk melakukan kebaikan di bulan Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua keutamaannya ketika kita berpuasa di bulan Rajab adalah satu hari berpuasa seperti puasa sebulan penuh. Seorang muslim yang mengamalkan puasa Rajab diibaratkan seperti berpuasa sebulan penuh. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyinya sebagaimana berikut. Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia berpuasa selama sebulan penuh. Ini merupakan hadis riwayat At-Tabrani. Sungguh luar biasa, bukan? Itu yang kedua keutamaannya. Dan banyak pula lagi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika kita berpuasa di bulan Rajab. Dan salah satu keutamaan yang paling besar dan paling berharga bagi kita adalah dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya bagaimana? Dalilnya apa? Hadis riwayat Baihaqi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya adalah sesungguhnya di surga terdapat sungai yang dinamakan Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Nah, barang siapa berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minuman dari sungai tersebut. Sungguh sangat mulia, bukan? Ini menunjuki bahwa ketika kita berpuasa di bulan Rajab, Allah Ta'ala akan menjamin bagi kita bahwa kita akan mendapatkan minuman dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungai di dalam surga, otomatis ketika Allah memberikan kita minuman tersebut, maka kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah keutamaan ataupun niat dan hukum ketika kita berpuasa di bulan Rajab, khususnya pada hari Jumat ini adalah kita berpuasa Isra Mi'raj. Namun karena Isra Mi'raj bertepatan pada hari Jumat, di dalam hukum fikih, makruh kita berpuasa di hari Jumat. Harus dibarengi dengan hari sebelumnya ataupun hari sesudahnya. Maka ketika kita ingin berpuasa Isra Mi'raj di hari Jumat, diperbolehkan ataupun dianjurkan bagi kita untuk kita berpuasa sebelum hari Jumat. Artinya kita juga dibarengi dengan hari Kamis. Kalau memang tidak sempat dengan hari Kamis, maka kita diperbolehkan untuk dibarengi hari Jumat tersebut dengan hari Sabtu. Maka kita ketika puasa hari Jumat, kita pun harus berpuasa di hari Sabtu. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan keutamaan ataupun kebaikan-kebaikan kepada kita, nikmat-nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat ibadah, sehingga kita makin hari makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.